Deadly Magic tadi sudah terlihat masuk ke dalam tubuh dari Arlott ataupun Sunford. Yap, Sunfordnya selamat, purple buff-nya juga aman karena JP dan Sanji bahu-membahu ya untuk langsung dia pasang pagar, jangan sampai ada yang lagi yang masuk. Iya. Bahaya. Bahu-membahu membantu si Pagu ini, Memu. Betul. Pagu pokoknya menciptakan ruang yang lain dapat uang. Betul. Ya boleh di situnya. Gak bisa gue follow apa lagi, gak bisa mikir. Kenapa? Kurang. Tapi lihat Pagu nih. Pagu-pagu. Masih tabrak lagi. Dia Fataling udah siap. ngapain muter-muter di situ coba? Ya udah ganggu aja dan dia gak bisa dipadis juga untuk sekarang. Hah? Oke. Ya, sekarang Lunar. Selagi masih bisa mempertahankan stacknya ini. Tebel pisan itu. Yap. Oke, 3-0. Sekarang 2.400 gold dipegang oleh Aurora Turkey. Yang, wah lihat si Gibum dipaksa untuk langsung memberikan pressure ke arah Teddy. Ya. Dan siap join tuh, 10 detik lagi. Turtle kita lihat akan seperti apa lagi setup yang dimiliki sama Aurora nih. Iya, ini turtle-nya ya yang akan menjadi ritual pemanggilan. Beda 3 level, Ul. Next objektif iya. PNG sama Kalduzi, beda 3 level. Oke, sekarang 2. Sekarang 2. Oke. Tapi harus makin sulit. Lunar mulai mendekat. Apakah ini waktunya makan malam untuk Lunar? Tidak. Siapa targetnya? Lah, dia mulai mendekat. Dan Turtle terbuka bebas. Di tempat yang lain. Santai lagi. Santai ya, tapi itu agak serem sih. So-called teamworknya connect 2. Tapi di arah bawah. Oke, dan final slash. Kali ini terlihat dan mereka sudah mulai membalikan keadaan lagi, tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena barusan Sunford menciptakan momentum yang begitu baik bersama dengan JP. Yes, dan itu dia Sunford yang langsung bisa coba untuk membalaskan keadaan 3 tukar 3 dan membiarkan Carl TZ-nya bisa farming. Full plating di bawah, dapat juga purple buff dari TNZ. Ya, Ya, ini kita rip. Ini. yang ini. Fatalingnya kena 3 tapi agak dalam ya kan. Kegeser tadi yang akhirnya ngebuat Sunford-nya bisa masuk dan akhirnya double kill. Mantap Sunford ngejar TNG terus. Apalagi nempel semua kan tadi. Ya. Langsung kena area of effect-nya. Oke. Satu otot yang ada di bagian atas sudah tumbang. Tapi memang ini sih yang diperlukan sama tim Liquid, ya udah mereka pancing aja tim fight di sisi yang lain dan biarkan dulu ini untuk Carl TZ-nya bisa farming. Ya. Dan dalam keadaan tertinggal kayak gini kan Carl TZ butuh farming, Teddy-nya juga butuh farming. Jadi ya kayaknya untuk sekarang sementara ini prioritinya tetap ada di Carl TZ. Biarin dulu, tapi ya ini diseruduk Dino turretnya hancur. Betul. Diseruduk sama dia. Apa ini? Ya bener. Zaman dulu ya. Hai, tapi barusan terlihat kali ini Rosa tadi sudah mulai masuk area dalam, tapi Fury of the Phoenix tadi menciptakan sebuah perubahan begitu baik dan sekarang waktunya tim Liquid Filipina. Mereka mulai membalikan keadaan, mereka mulai mendominasi dan double kill dari Sunford. Yes, 4 versus 5 ya di tim fight tadi juga. Memang connect untuk Fatal Link-nya, tapi bermain di area sempit. Fury of the Phoenix yang kena dengan banyaknya target juga. Jangan lupakan, Fury of the Phoenix ini hero yang bisa gagalin momentum loh. Iya sih. Kayak tadi kan diangkat, terus teman-teman yang mau follow up damage kena stun. Betul sih, nempel. Zetian ini coy. Iya, mau geser dikit, itu bulatan temennya. Iya. Gimana? Sulit, tapi ada hikmahnya di balik itu. Si Gibum di arah atas dorong, dia dapetin inner turret. Tapi ya, ini berarti menandakan juga untuk Aurora ya, mereka udah harus semakin aware dengan team fight rapat kayak tadi. Lagi nih, Pagu. Oke, Pagunya menciptakan sebuah ruang lagi. Tapi Turtle tetap kembali diamankan oleh Aurora. Ya, kalau TZ-nya juga masih punya nafas untuk farming. Tadi 2000 something ya dari segi gold lead yang dipegang sama Aurora. Ini perlahan juga dikejar karena ada momentum by momentum yang bisa diciptakan oleh tim Liquid. Mau nggak mau, harus Tempest of Blade. Andai kalau tidak, geser itu tulang punggung. Pagu. Oke, dan ada satu bantingan. Walaupun tadi sepertinya belum ada yang benar-benar bisa ditangkap. Tapi Teddy ditampol oleh si Gibum. Terlihat kali ini bagaimana tekanan mereka ciptakan. Namun tempatnya berbeda. Double kill didapatkan oleh Sunford. Sunford kembali menciptakan sebuah ruang yang begitu baik. JP bertahan. Sedikit lagi yang tersisa. Dan si Gibum yang terus-terusan mengejar. Namun sekarang ada Sunford yang masih dikejar-kejar lagi oleh 3 player sekaligus oleh Aurora. Aurora bisa mendapatkan sebuah momentum. Namun final slash kembali dikeluarkan oleh Sunford. Terlalu mengerikan Sunford. Tapi ditumbuk terus. Wow! Selesai. Wah, unstoppable dari si Gibum. Tadi, harusnya tadi selamat kan?
maksimal untuk dari Deadly Magic-nya. Tapi lihat, di saat itu pun. Nah ini Teddy ini selamat harusnya masih ada sedikit tuh. Tapi si Gibu motong dari arah samping. Dapetin double kill. Dan walaupun sebenarnya Sanford punya chance besar juga untuk balikin keadaan ya. Double kill juga dia dapetin. Tapi darah yang full, stack yang merah, berdarah. Aduh. Shutdown. Waduh. Apalagi ini? Banyak kejadiannya. Dunia sibuk banget. Iya. Tapi emang nggak boleh lengah sih. Jangan sampai dari Aurora ini lepas pressure. Karena kalau lepas pressure ini farming lagi. Betul. Bahaya. Ini mereka udah unggul cukup banyak. Ambrol dadaku. Ini sangat menyenangkan ya hari ini guys ya. Sangat menyenangkan ya hari ini guys ya. Banyak team fight ya. Oke, ditelan. Detonas welcome. Ada waktu dinner sepertinya langsung di crack habis-habisan. Bisakah JP bertahan sedikit lebih tersisa tapi final slash dan JP-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Pertempuran terus terjadi. JP-nya down di tempat berbeda. TNC-nya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Ada satu tapi Sombra udah langsung dikeluarkan pula tapi godlike didapatkan oleh Sigibum. Sementara Kartusi masih berjuang dan tidak bisa. Aurora, apa ini? Ya itu dia sinkronisasi Aurora. Gaming Turkey. Arcane Shield Shadow Strike yang ngebuat tadi efek terrifying. Oke, kita intip sedikit dari replaynya ya. Ini semua terjadi begitu cepat. TNZ-nya kabur, memang dikejar tapi itu dia. Gak ada, oh tetap terangkat dulu. Terangkat, dia balik Divine Sword, gak ada purple buff, kena terrify. Gak bergerak, damage-nya masuk semua. Si Gibum bener-bener lah, nggak ada. Nih si Gibum nih, nggak ada yang mau temenan sama dia nih. Nggak ada, males ya. Sakit. Ini tipe-tipe orang yang ini ngaduin ke guru. PR yang kemarin nggak dikumpulin. Bu, rambutnya dia udah panjang, Bu. Soalnya rajin banget dia ikut team fight, dia split juga tadi kan, dia nggak ikut itu di atas. Dan 704, udah si Halberd, War X, udah Hunter Strike-nya juga. Mengerikan jujur, ini bahkan ya, Teddy aja baru jadi Demon Hunter Sword, Pak. Beratnya. Ini sakitnya. Sakitnya. Sakit, Bu. Ayo, Bum, lagi, Bum. Serem, oke. Golden Staff udah selesai. Dan bahkan sekarang udah punya Queen Swing. Ya. Semakin cepat. Cooldown ada. Cooldown ada. SP aman. Aman. Aman, oke. Pagu, terus-terusan dia di situ ya walaupun posisi udah ketahuan juga. Oke. Akan seperti apa lagi karena Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara di area mid, Inner Turret masih terbuka. Yap. Lord yang masuk ya, ini sebagai Lord yang pertama. Selalu tanpa adanya Holy Defense kalau kita lihat. Oke. Tadi. Ini Holy Defense yang nggak ada, jadi langsung charge in, dicicil lagi. Sekarang menyisakan 3 base turret, Fatih Liquid Filipin. Mereka kewalahan. Mereka kewalahan. Ya itu kicinya. Oke. Barat kicinya. Oke, dan sekarang pertempuran akan seperti apa lagi? Ada satu bantingan tadi udah langsung dikeluarkan. Santai dia. Itu barat, itu kecil soalnya ya. Pelan-pelan. Tadi ngorek-ngorek tanah dulu, ancang-ancang. Tapi bahaya kalau misalkan mau maksain masuk ke dalam base turret. Untungnya nggak terlalu maksain juga untuk Aurora. Dan mereka akan memaintain bagaimana 6.000 gold lead yang sekarang mereka pegang. Oke, Karl TZ akan menginjak level 15 sesaat lagi dengan Blade of Despair yang dia miliki juga. Ya. Kayaknya untuk sekarang ya damage dealer utamanya tetap di Karl TZ sih. Jadi Trinity itemnya masih belum beres kan. Oke. Dan Pagu harus menjadi agen mata-mata di mencari informasi. Iya, dan si Gibum juga susah banget ditangkap ya. Kalau kita lihat nih, dengan 0 point dead yang masih ada cukup clean di tangan dirinya. Oke, pelan-pelan lagi untuk Aurora, mereka nggak mau bermain di depan area defensif untuk tim Liquid. Mereka akan menunggu next Lord harusnya. Tapi ini dia, Swift Trinity dari Teddy-nya udah selesai. Dia akan bisa ngebantu untuk pastinya juga ngebonyokin ke arah Lunar, ke arah Pagunya. Plus lagi kan dia bawa Purify nih. Dia bisa mancing nantinya dari Detonas Welcome kah? Oke. Si Gibum membiarkan satu wave tersebut. Siapakah yang berani untuk mengamankan wave di atas ul? Serem. Pemain Liquid gak ada yang mau. Serem. Nah ini item terakhirnya mau apa? Malefic gak sih nih? Malefic udah sekalian nih si Gibum. Kasih aja gak apa-apa. Malefic Roar ayo. Malefic Roar. Iya. Itu dada di ronsen juga udah bingung dokter. Ini udah acak-acakan mas isinya mas. udah gak berbentuk ini. Udah gak berbentuk ini mas. Luka dalam ini. Waduh. Oke. Detonas Welcome. Itu dia Detonas Welcome tadi sepertinya mencoba untuk bisa menelan lagi karena dari JP pertempuran yang terpisah. Walaupun blasting duet tidak mempengaruhi apapun. Theory of the Phoenix tidak berpengaruh pula. JP down.
Ayu. Yes, dan gak segan-segan untuk makan karena JP-nya aja di depan. Memastikan damage-nya ada, Teddy-nya ditabrak juga. Dan kali ini Lord-nya terbuka dengan cukup bebas tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Untuk Aurora, 7.900 gold sekarang. Bahkan Divine Glaive aja udah selesai di tangan dari Rosa. Oke. Semakin seru lagi pertempurannya. Pagu mencoba untuk bisa masuk. Tadi Detonas welcome, sudah diancang-ancang juga. Bentar, ini SRG kan turun lower. Ya. Masa tim Liquid PH juga turun lower? Ini serem amat sih lower bracketnya. Lalu nanti mereka akan berjuang untuk satu nyawa terakhirnya kan. Lalu setelah itu, oke. Ada Tempest of Blade, 4 pedang berhasil sudah makan. Sakit banget. Damage apa itu? Dan bukan cuma damage, tapi sinergi apa? Sinergi. Backup-an yang begitu baik dari Aurora. Mau kemana mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Wah. Ampun, 9.000 sekarang. Apakah ini akan menjadi kemenangan dengan bersih? Dengan perbedaan gold yang sangat-sangat jauh karena Lordnya akan dikawal juga melalui arah atas, Pak Pulung. Oke, 4 player dari Liquid Filipina. Seperti apa? Ada 1 bandingan. Fury udah pinik. Namun tuh sekarang JP-nya pun langsung lejam seketika masih ada Immortal di dalam tubuh dari Pagu. Pagunya pun masih berhasil selamat. Tapi bestnya 2 adalah Aurora. Wow. Aurora Gaming Turkey menurunkan tim Liquid Philippines ke lower bracket dari grup B 2-0. Dan bukan sekedar 2-0 tapi gameplay yang begitu manis. Wah ini Begitu rapi. gila, bagus banget. Indah banget ini. Raf yang betul-betul luar biasa. Dari game pertama kita disuguhkan Rafaela mid lane. Dan sekarang dengan Pakito Gold Barat EXP. Dan dieksekut dengan baik sekali. Bingung-bingung dah lu semua di dunia Mobile Legends kan? Hah? Ya kan bingung-bingung lu semua lihat ini bagus banget main Aurora Gaming coy. Chemistry-nya sih gila sih. Orang gaming Turki bagus banget. Matang banget Indah, mereka. indah, beautiful, buset dah. Wow. Ini di ajang pembuktian. Ya, absen berkali-kali pastinya untuk hadir di international scene. Waduh. Tapi di sini memang agak lumayan dalam tadi ya. Betul, di sini kedalaman memang. Nah, itu ada momen juga dari tim Liquid Filipina yang akhirnya bisa balesin keadaan dan mengejar lah sedikit demi sedikit. Tapi lambat laun ternyata bounty-nya tuh ada di Sigibum. Iya. Ini si Gibum yang bikin problem ya di game ini. Tapi resetnya juga cepat. Kita jangan teamfight di area sempit lagi. Iya. Itu mereka nggak mau dan teamfightnya di mana? Dalam turret. Serem. Jujur serem. Dan Ini juga tadi nih kan. dalam turret ini. Teddy nih Sigibum. tau-tau tuh si Gibum dar. 1, Sanji, 2, ul secepat itu. Ul hanya 1, 2, kayak 3 Iya. detik deh. Sanford juga di sini kan dapat double kill kan. Tapi kalau TZ-nya juga tumbang. Nah di sini nih targeting yang bagus banget. Kayak mereka nggak over resource untuk satu player gitu loh. Kayak komsnya oke kita ada yang kesini, Iya. ada yang makan dulu dan mastiin damage-nya ada dan cukup. Betul. Nah ini banting. Aman, ada Immortal. Blazing Duet dicuek. Blazing Duet apa itu? Iya dia sisa 4 juga kan tadi karena Karl TZ-nya udah di take down di bawah. Tapi wow. Ya. Wow. Jadi sekarang waktunya ya kita akan melihat bagaimana interview akan terjadi di Paris. Left everybody speechless. Aurora Gaming with a 2-0 up against the defending champions TL. And of course, right now with us on stage, we have the one and only Rosa. Hello, how are you doing? Ya aslında gerçekten şu an kelimelere dökemiyorum yani yaşadıklarımızı. Sonunda gerçekten o laneti kırdık ve yenmeyi başardık ve çok mutluyuz açıkçası. It's hard to put into words what I'm experiencing right now because I really feel like we finally broke that curse. And this has been a great winning for us. I'm very happy. I agree, because if we look back to 2025, you know, you guys got eliminated by TL in both MSC and M7. Do you feel fulfilled in this, what we call a revenge matchup? Yani aslında evet hem SRG ile hem de Team Liquid ile karşı sürekli loz aldık ve artık onları gerçekten yenmek istiyorduk ve gerçekten bu sefer iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve sonuçlarını da görüyoruz bence bu sefer. Yes, that's correct because we previously lost to both SRG and TLPH, but we really did our best to prepare for this game, and I think we have seen the good results as a result of this preparation. Yes, now let's talk about the preparation, because in game 1, we saw a very interesting pick coming out from the side of Aurora, where Rosa actually played Rafaela mid, and he's currently laughing at that. So tell me, first of all, what made you guys pick Rafaela?
Ya aslında ilk patch note geldiği zaman Rafael'in yediği buff'ları fark ettik. İlk olarak support oynanmaya başlamıştı ama Assassin metasına geri döndükten sonra oynanılmaz bir hale aldı ve ben düşündüm. Yani mid olabilecek bir şey vardı ve scrimlerde denedim 10 maç gibi ve genellikle hepsini kazandığımız için ve güvendim ve aldım. Böyle oldu yani. So I saw that there